adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Minggu 5 Februari 2023, hari Minggu biasa kelima. Selamat hari Minggu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau telah memelihara kami senantiasa dengan kasih sayang-Mu. Karena hanya rahmat-Mu yang menjadi dasar harapan dan andalan kami, maka jagailah kami selalu dalam perlindungan-Mu. Biarlah kami membawa terang biarpun kecil dan garam biarpun sedikit, menggarami lingkungan dan menerangi lingkungan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, hari ini kita berhadapan dengan Yesus yang hebat. Bagaimana dia bisa melihat fungsi garam dan fungsi terang untuk menjabarkan martabat dan kehadiran kita masing-masing dengan mengambil contoh garam, terang. Kita tidak harus menjadi terang matahari. Cukup dengan sebuah lilin kecil yang menerangi kegelapan. Juga garam. Seorang ibu tidak akan memasukkan garam 1 kilo. Tapi memasukkan garam ke dalam sayur sedikit, supaya rasanya menjadi lezat. Itulah Yesus. Bagaimana bisa melihat martabat kita sebagai sebuah hadiah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita berupa nama baik. Hasil usaha dan kerja keras kita sendiri sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pada zaman modern ini dikelompokkan para pekerja profesional, dokter, insinyur, businessman, businesswoman, bahkan YouTuber dan sebagainya. Guru dan keluarga. Maka perumpamaan tentang garam dan terang ini berguna juga bisa dikategorikan berlaku untuk semua kelompok. Apakah Yesus bercerita tentang garam dan terang ini di hadapan ibu rumah tangga? Di hadapan bapak-bapak kepala rumah tangga? Para pejabat pemerintahan waktu itu?
para pemimpin-pemimpin agama, anak-anak, semuanya kena. Hebat. Maka lalu kita boleh melihat ya, fungsi garam. Garam bisa dipakai untuk membuat telur asin, kacang asin, ya, asinan. Bahkan di Korea itu kan sesawi itu bisa menjadi kimchi karena garam dan membawa vitamin C kepada orang yang memakannya. Garam digambarkan sebagai alat pengawet. Maka garam juga berfungsi di satu sisi untuk membuat makanan lebih enak, lezat. Tetapi di lain sisi juga bisa mengawetkan. Maka kita perlu merefleksikan diri bahwa kehadiran kita membawa rasa damai, sukacita, nikmat dan enak serta aman serta nyaman. Kita datang orang bersukacita. Itulah garam. Tidak banyak yang kita buat, dengan senyum pun kita bisa mewartakan kasih Kristus. Terang. Nah di Bali lebih terasa pada saat nyepi. Semuanya serba gelap. Baru terasa kita berjalan pun terhuyung-huyung. Takut nabrak dalam kegelapan. Tetapi dengan cahaya lilin yang kecil, kita bisa berjalan lebih enak. Dan napas kita pun juga tidak tersengal-sengal. Maka terang memberi kepada kita sebuah harapan bahwa kita bisa berjalan kemana saja dengan sukacita. Karena itu terang juga berarti kita berjalan dalam kebenaran. Maka lalu martabat seseorang berkaitan dengan kejujuran dan kedisiplinan hidupnya. Dan itu berlaku bagi selapisan masyarakat apa saja. Pedagang kecil, kalau dia tidak jujur, dia tidak membawa terang. Pegawai di bank, pembantu rumah tangga juga, dan profesi-profesi yang lain. Semuanya harus berbicara tentang kejujuran dan kebenaran. Dan itulah tugas seorang Kristiani setelah dia dipermandikan. Dia menjadi terang dan garam. Tidak sia-sia hidup kita, tetapi penuh dengan makna yang luar biasa, di mana Tuhan senantiasa memberikan kepada kita berkat-berkat-Nya. Maka mari saudaraku terkasih, kita melihat kadar mana yang kita bisa kerjakan dan laksanakan di dalam kehidupan kita bersama sebagai satu masyarakat, dalam keluarga. Di mana konsep yang Yesus berikan kepada kita adalah kasih. Jadilah garam dan jadilah terang. Dan itu akan membawa kegembiraan dan kebahagiaan. Selamat melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kita membawa berkat-berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Selamat pagi.